Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Baik, bertemu lagi bersama Pak Fikri dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Setelah kita libur kemarin ya, libur Agustus, kemudian libur Hari Raya Muharram, dan hari ini kita bertemu lagi di hari Selasa dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai wawancara. Siapa yang tahu apa itu arti dari wawancara? Wawancara itu apa sih? Yang banyak bertanya-tanya itu ya. Jadi wawancara itu apa? Yuk kita simak penjelasannya. Wawancara. Pengertian dari wawancara. Wawancara adalah suatu kegiatan mengumpulkan data atau memperoleh informasi dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber. Nah, jadi wawancara itu kegiatan untuk mencari informasi ya, mencari data yang ditanyakan langsung kepada narasumber. Nah, narasumber itu apa sih? Narasumber adalah orang yang dimintai informasi melalui kegiatan wawancara. Jadi narasumber adalah orang yang ditanya ya, orang yang ditanya untuk dicari informasinya atau dimintai informasinya ya, itu disebut dengan narasumber. Tujuan wawancara memiliki tujuan ya. Apa sih tujuannya? Tujuan wawancara yaitu untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Jadi tujuan wawancara itu untuk mendapatkan informasi atau data yang didapat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Jadi proses untuk mendapatkan informasi itu dengan cara mengajukan pertanyaan ya. Nah, pewawancara itu apa? Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara ya. Jadi orang yang bertanya atau melakukan kegiatan wawancara itu disebut dengan pewawancara. Nah, wawancara ini memiliki beberapa tahapan. Langkah-langkah untuk melakukan wawancara, yang pertama adalah menentukan tema. Nah, menentukan tema ini penting ya. Kemudian yang kedua menentukan narasumber. Yang ketiga membuat pertanyaan. Kemudian mengurutkan pertanyaan. Setelah diurutkan pertanyaannya, barulah bisa melakukan wawancara. Kemudian pada saat wawancara itu kalian jangan lupa untuk mencatat hal-hal penting ya. Setelah selesai kegiatan wawancaranya, kalian membuat laporan dan kesimpulan dari kegiatan wawancara ya. Ini adalah tahapan-tahapan yang dilakukan ketika kita akan melakukan kegiatan wawancara. Menentukan narasumber. Setelah tadi kita menentukan tema ya, menentukan tema supaya kegiatan wawancara lebih terarah ya. Langsung kita menentukan narasumber. Nah, dalam menentukan narasumber itu tidak boleh asal-asalan. Karena menentukan narasumber itu harus sesuai dengan tema yang ditentukan. Contohnya misalnya kita ingin mewawancarai yang bertemakan tentang pendidikan, maka yang ditanya adalah guru atau kepala sekolah. Kemudian kalau di bidang pertanian, kita berarti mewawancarai petani. Jangan kebalik ini mah. Ketika kita mau menentukan wawancara terkait dengan tema pendidikan, kita malah mewawancarai petani atau pedagang, itu tidak akan valid, tidak akan sesuai data yang kita dapatkan. Jadi tidak akurat, datanya tidak tepat. Jadi harus disesuaikan ya antara narasumber dengan tema yang
ditentukan dari kegiatan wawancara itu. Nah, saat melakukan wawancara, kita juga harus memperhatikan nih, ketika kita melakukan wawancara, kita harus memperhatikan sikap kita. Nah, sikap kita kepada narasumber harus sopan dan santun ya. Tidak menunjukkan sikap yang tidak baik. Kemudian menggunakan bahasa yang baku. Nah, menggunakan bahasa yang baku saat bertanya kepada narasumber. Jadi jangan menggunakan bahasa sehari-hari yang bahasa gaul gitu, jangan ya, itu nggak boleh, tidak sopan kalau seperti itu. Kemudian pertanyaan yang mudah dipahami ya, jadi ketika kita melakukan wawancara, kita mengajukan pertanyaan yang mudah dipahami ya, jangan pabelit ya kalau bahasa Sundanya, ribet pertanyaannya, harus menggunakan pertanyaan yang mudah dipahami. Nah, selanjutnya tidak memotong pembicaraan dari narasumber tersebut. Nah, bagaimana membuat pertanyaan untuk wawancara? Nah, kemarin kalian sudah belajar mengenai kata tanya. Nah, cara membuat pertanyaan dari wawancara itu dengan cara menggunakan kata tanya ya, adik Simba atau 5W1H. Nah, adik Simba itu apa saja? Kata tanyanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, berapa ya, dan berapa untuk membuat pertanyaan ya. Kemudian setelah kalian membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya itu, barulah kalian mengurutkan pertanyaan sesuai dengan urutan sehingga kegiatan wawancara akan berlangsung lebih mudah dan terarah. Jadi diurutkan dulu. Jadi jangan ketika wawancara, wah pertanyaan yang mana nih, yang ini, nanti ngacak kemana-mana pertanyaannya. Jadi diurutkan terlebih dahulu pertanyaan mana yang ingin ditanyakan, sehingga informasi yang didapat lebih terarah. Selanjutnya, saat melakukan proses wawancara dengan narasumber, kalian juga jangan lupa untuk mencatat hal-hal penting dari kegiatan wawancara tersebut. Ya, jadi pada saat pelaksanaan wawancara, kalian sedang bertanya mengenai suatu hal kepada narasumber, jangan lupa mencatatnya ya, karena itu adalah informasi yang nanti akan kalian dapatkan dan akan dijadikan laporan atau kesimpulan dari kegiatan wawancara. Hal yang harus diperhatikan saat melakukan wawancara ya. Nah, ini juga nih, yang pertama memperkenalkan diri dulu ya. Jangan tiba-tiba ketika bertemu langsung bertanya dengan pertanyaan yang sangat banyak. Itu tidak bagus ya. Yang pertama perkenalkan diri, salam, perkenalkan diri ya. Itu adalah salah satu langkah awalnya. Dan jangan lupa juga datang tepat waktu. Jadi ketika kita akan melakukan wawancara, sebelumnya kita berjanjian dulu atau membuat janji kepada narasumbernya ya. Membuat janji dengan narasumber kapan dan di mana waktu untuk bertemunya, dan kita juga datang tepat waktu. Kemudian ucapkan permohonan maaf dan terima kasih setelah melakukan kegiatan wawancara ya. Yang terakhir adalah membuat laporan dan kesimpulan. Nah, setelah kegiatan tadi dari menentukan tema, menentukan narasumber, membuat pertanyaan, mengurutkan pertanyaan, kemudian melakukan kegiatan wawancara. Nah, dan tidak lupa juga untuk menulis hal-hal penting dari kegiatan wawancara tersebut. Nah, barulah sampai ke tahap yang akhir, yaitu membuat laporan dan kesimpulan. Nah, adapun format atau susunan laporan wawancara, di antaranya yang pertama ada latar belakang. Nah, latar belakang ini ditulis alasan kenapa kita melakukan kegiatan wawancara tersebut. Kedua,
maksud dan tujuan wawancara. Ya, tujuan wawancara berarti kalian menuliskan tujuan dilakukannya wawancara tersebut untuk apa. Kemudian yang ketiga itu topik wawancara atau tema dari wawancara itu. Nah, pembahasan dari wawancaranya membahas tentang apa saja tadi. Kemudian waktu dan tempat wawancara. Nah, ini juga dituliskan di mana dan kapan terjadinya kegiatan wawancara tersebut. Yang kelima, laporan hasil wawancara. Nah, laporan hasil wawancara ini yang dituliskan yang pertama adalah narasumbernya siapa. Kemudian pewawancaranya, siapa yang melakukan wawancara tersebut, dan hasil dari wawancara. Hasil dari wawancaranya dituliskan di laporan hasil wawancara. Kemudian yang terakhir kesimpulan. Kesimpulan yaitu berarti kalian menuliskan kesimpulan dari kegiatan wawancara yang telah kalian lakukan. Nah, ini adalah format laporan dari kegiatan wawancara ya. Nanti jika kalian melakukan kegiatan wawancara harus menuliskan format laporan seperti ini. Baik, selanjutnya yaitu sesi tebak jawaban. Siapkan alat tulisnya, kalian tuliskan jawabannya, kemudian difoto dan dikirimkan ke WA pribadi Bapak, oke? Yang pertanyaan yang pertama, kegiatan mengumpulkan data atau memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber disebut dengan apa? Yang kedua, narasumber adalah apa yang dimaksud dengan narasumber? Yang ketiga, orang yang melakukan wawancara disebut dengan apa orang yang melakukan wawancara? Nomor 4, hal yang harus dilakukan pada tahap wawancara setelah menentukan narasumber adalah, tahapan selanjutnya apa? Ketika kita sudah menentukan narasumber dari kegiatan wawancara itu. Terus yang terakhir, langkah akhir dalam tahap wawancara yaitu, tahapan akhir atau langkah akhir ketika kita sudah melakukan kegiatan wawancara yang paling terakhir itu kegiatannya ngapain ya. Silakan kalian tuliskan jawabannya dan kirimkan ke WA pribadi Bapak. Baik anak-anak, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat untuk belajar ya. Persiapkan diri kalian untuk PTS karena di 2 pekan ke depan ya kita akan melaksanakan kegiatan PTS. Jadi kalian harus tetap semangat belajar dan kembali lagi membaca dan menyimak video pembelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya. Baik, mari kita akhiri dengan membaca istighfar, doa penutup majelis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Ya Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.